川家族的猛烈攻势。这火影，你眼睛！往哪儿路口？关东九，过来！再敢放箭，我杀了！全歼刘风霜所，还请紫川秀统领尽快动手。马维呢？我要你们所有人！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fable River season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode 31. Kita dibawa ke klan keluarga Jichuan, pos garis depan Jianan. Suasana di sini masihlah aman-aman saja. Para prajurit pun menikmati makanan mereka di tengah cuaca yang begitu dingin. Terdapat daging dan juga anggur, karena itu mereka dapatkan dari markas besar. Mereka sangatlah senang, namun masih kurang karena butuh kehangatan dari seorang wanita. Sesaat kemudian salah satu dari mereka mulai mendengar sesuatu, tapi rekannya tidaklah bisa mendengar apapun. Sampai akhirnya suara itu pun semakin terdengar, yang ternyata itu adalah serangan dari keluarga Liu Feng yang dipimpin langsung oleh Liu Fengshuang. Para prajurit keluarga Jichuan pun segera bangun untuk bisa memberikan serangan balasan kepada mereka. Terlihat kalau Liu Fengshuang merupakan sosok yang sangatlah pintar dalam peperangan. Berkat dialah penyerangan pada benteng ini bisa dimenangkan dengan sangat mudah. Pada bulan kedua tahun 784, Liu Fengshuang telah melancarkan serangan besar-besaran kepada keluarga Jichuan. Kota-kota di provinsi Jianan telah jatuh satu demi satu. Liu Fengshuang bahkan mengutus pasukan salibnya untuk bergerak lewat darat dan air ke arah timur. Dan begitu peperangan itu bisa mereka kuasai. Sementara itu di provinsi Duolon, kabut tebal telah menyelimuti danau keluarga Jichuan. Kabut tebal telah menyelimuti danau. Keluarga Jichuan akan melanjutkan latihan seusai kabutnya mereda. Sebagai bagian keluarga Jichuan, mereka akan menghancurkan kesombongan keluarga Liu Feng. Namun mereka seketika saja dikejutkan oleh api di danau dan menduga itu adalah serangan dari musuh. Direktur Jenderal memberikan perintah untuk melakukan pergerakan karena jika tidak, kapal mereka akan terbakar. Sayang sekali, Liu Fengshuang sepertinya sudah menduga hal itu. Jadi penyerangan kembali dia lakukan, yang seketika saja membuat kapal-kapal keluarga Jichuan hangus terbakar. Mereka tidaklah sempat melarikan diri karena kapal yang begitu banyak ini langsung saja hancur. Bahkan banyak pasukan keluarga Jichuan yang tak bisa memberikan perlawanan. Kini pasukan Liu Fengshuang teruslah melaju tanpa hambatan. Dari Danau Walu mereka akan ke Sungai Lancang. Perlahan-lahan non pasti mereka akan melanjutkan perjalanan menuju ke kota atas. Sementara itu, Xiu begitu kesal karena Lo Minghai kembali ke kota atas dan menikmati hidupnya. Sementara dirinya malah dipenjara. Ini sangatlah membosankan baginya. Namun semua itu adalah akting dari Xiu, pasalnya dia mulai mengendap-endap untuk keluar dari tempat itu. Baru beberapa langkah saja, Xiu malah ketahuan. Ia mencoba untuk memberikan alasan, tapi Xiu diminta untuk tidak mempersulit mereka. Jadi lebih baik dia itu kembali saja. Mereka juga tahu kalau Xiu adalah sosok yang hebat, jadi mereka akan mengutus para anjing penjaga, supaya bisa membantunya dalam beraktivitas. Xiu paham dan dia akan kembali, terlebih lagi dia itu tidak takut dengan anjing. Namun para penjaga tidak peduli dan alhasil para anjing ini langsung saja mengejar Xiu yang terus naik ke atas pohon. Namun sialnya dahan pohon itu malah patah dan membuatnya terjatuh. Kini Xiu pun terkepung oleh para anjing penjaga yang mencoba memberikan ancaman dan kembali melarikan diri. Namun sialnya kakinya malah tergigit. Ia pun mengutuk semua orang yang melakukan hal ini kepadanya. Pada akhirnya Xiu pun sudah bebas dan dijamu dengan sangat baik. Para penjaga meminta maaf karena sudah bertindak berlebihan. Xiu tidaklah mempermasalahkan hal itu dan memintanya untuk segera pergi. Namun Xiu merasa ada yang tidak beres. Bawahannya pun memberitahu kalau dia telah menerima sebuah surat.
Ia langsung memberitahu betapa baiknya Xiu karena membantu klan dan barat daya dalam menyingkirkan kejahatan dan ancaman. Tapi seharusnya ia tidak menyisahkan akar permasalahannya. Sambil meminta maaf, dia pun akan melakukan penyerangan kepadanya. Karena bagaimanapun dia hanya menjalankan perintah saja. Xiu bisa dan mudah menyingkirkannya, hanya saja makanan tadi beracun dan membuatnya agak lemas. Para penjaga yang mendengar hal itu tidaklah membantu Xiu, melainkan memberikan anggur beracun untuk bisa menghabisinya. Namun sebelum semua itu terjadi, sebuah serangan pun menghentikan mereka dan menghabisi para prajurit. Alhasil yang bertahan hanya Xiu saja. Ia benar-benar kelelahan dan pada akhirnya jatuh pingsan. Untung saja masih ada yang berada di pihak Xiu. 眼睛！往哪儿路口？关东九，过来！再敢放箭，我杀了你！ Sementara itu, Dilin tengah bertemu dengan Direktur Jenderal demi memberitahu kalau 1 bulan lagi pasukan Liu Fengshuang akan sampai di dermaga Danna. Begitu mereka melewati dermaga, armada keluarga Liu Feng akan turun mengikuti arus untuk menghantam kota atas tanpa sedikit pun hambatan. Direktur Jenderal sangatlah kesal dan apa yang terjadi. Bagi Dilin hanya 1 orang saja yang bisa menghadapi Liu Fengshuang, yang tentu saja adalah Xiu. Direktur Jenderal juga tahu akan hal tersebut. Hanya saja dia masihlah belum membuat keputusan. Sementara itu, Xiu barulah sadarkan diri setelah 3 hari tertidur. Ia kesal karena Mengkudo hendak menghabisinya. Bawahannya pun meminta maaf karena telah lengah. Ia tidak habis pikir para penjaga yang dia utus malah berkhianat. Xiu penasaran apakah ini merupakan perintah dari kota atas. Tapi ternyata ini berasal dari Ma Wei. Xiu pun semakin kesal kepadanya. Namun ia bingung siapa yang melemparkan anak panah yang telah menyelamatkan dirinya. Bawahannya pun mempersilahkan dia untuk melihat sosok tersebut. Yang mana dia pun akhirnya tahu kalau ini adalah Cobra. Dia kemarin telah diutus kemari dan menyadari ada hal yang tidak beres. Karena itulah ia bergegas melindungi Xiu. Berhubung biro pengawasan berada di sini, membuat Xiu merasa lega karena jangankan Ma Wei, sosok Raja Iblis sekalipun tidak akan bisa menyentuhnya. Bawahannya meminta Xiu untuk tidak percaya diri dulu, karena ada seseorang lagi yang datang bersama Cobra, di mana ia adalah bawahan dari Direktur Jenderal. Tujuannya kemari adalah untuk memberikan sebuah surat resmi. Xiu tidak menduga akan ada yang lebih berbahaya daripada Raja Iblis. Ia pun diberitahu setelah Liu Fengshuang menyerbu Camp Jianan, pasukannya telah mengalahkan Ming Hui selama 11 kali berturut-turut. Kini mereka telah sampai di wilayah Sungai Lanceng milik keluarga Jichuan. Direktur Jenderal meminta agar Xiu mempertahankan garis dermaga Danna di Sungai Lancang, dan harapan dia itu bisa memukul seluruh pasukan Liu Fengshuang. Bagi Xiu, apa yang mereka minta merupakan hal yang mustahil. Bahkan mungkin mereka mengira dia bisa mengambil alih Yuan Jing. Bagi Direktur Jenderal, Liu Fengshuang dan juga Xiu merupakan orang jenius. Jadi hanya dialah yang bisa mengalahkan Liu Fengshuang. Karena situasi sedang mendesak, mereka harap Xiu bisa segera berangkat. Xiu bisa saja setuju asalkan dia dipulihkan kejabatan semula. Ia juga bertanya tentang Ma Wei yang ternyata telah dipindahkan ke Provinsi Batteli sebagai gubernur. Xiu yakin dia pasti senang. Namun itu tentu saja tidak, karena Batteli merupakan tempat yang sangat tidak disukai oleh Ma Wei. Ia benar-benar kesal dengan apa yang dirinya alami. Ma Wei pun berjanji akan membalas apa yang Chang Xing perbuat kepadanya. Bahkan dia juga berjanji kalau keluarga Jichuan akan membalas seluruh nyawa dari keluarga Ma-nya. 全歼刘风霜所，还请子川秀统领尽快动手。马维呢？我要你们所有人！ Xiao berpindah ke garis depan, di mana pasukan dari keluarga Jichuan terus melakukan pergerakan sambil dipimpin oleh Xiu. Mereka pun terhenti karena melihat ribuan pengungsi. Pasukan Jichuan mencoba untuk mengatur mereka. Pasukan Panji Hitam mencoba untuk mengatur mereka. Tapi ada beberapa prajurit yang terlihat begitu tergesa-gesa dan tidak mempedulikan para warga biasa. Bahkan beberapa warga harus jatuh ke danau. Bagi yang bisa berenang sih aman-aman saja. Namun bagaimana nasib mereka yang tidak bisa berenang? Bahkan ada seorang gadis yang harus terpisah dari ibunya. Untung saja sang ibu sadar dan segera melindungi sang putri.
Namun para prajurit perbatasan kembali bertindak begitu arogan, bahkan sama sekali tidak peduli dengan para prajurit yang mengatur dan terus menerobos secara paksa. Sementara itu, Xiu bisa melihat apa yang mereka lakukan. Xiu pun meminta untuk mengibarkan bendera panji hitam, supaya para pengungsi bisa menyerbangi jembatan. Atas perintah pemimpin panji hitam, yakni Xiu, semua orang pun diminta untuk menuruti perintah dan melakukan perjalanan dengan damai, tanpa saling menyakiti satu sama lain. Karena jika tidak, mereka itu akan dihukum oleh panji hitam. Berkat semua inilah situasi menjadi lebih tenang. Xiu meminta untuk mendahulukan perempuan, anak-anak, dan juga orang tua. Ia sama sekali tidak peduli setinggi apa jabatan yang mereka miliki. Perkataan Xiu membuat para prajurit ketakutan dan mulai menerapkan apa yang dia perintahkan. Di saat situasi sudah tenang, ada beberapa prajurit yang malah melanggar perintah Xiu. Mereka teruslah berjalan dan menyingkirkan orang-orang di depan. Bahkan prajurit yang sedang mengatur segera disingkirkan. Alhasil orang-orang ini pun dihentikan oleh pasukan Xiu. Karena Xiu sudah memberikan perintah untuk tidak bertindak seperti itu. Namun sosok Mihai ini tidaklah peduli dan justru bertanya siapa pemimpin mereka. Karena begitu berani menghentikan dirinya. Ia pun meminta mereka untuk minggir. Tidak hanya itu saja, Mihai bahkan langsung menampar pria itu karena tidak kunjung menuruti perintahnya dan saat berani kepadanya. Tindakan itu membuat semua prajurit kesal, begitu pula dengan para warga yang tidak suka kepadanya. Xiu yang melihat hal itu meminta untuk menangkap mereka semua. Meskipun sudah ditangkap, Minghai masihlah terus memberontak dan memberitahu kalau dia adalah teman dari pemimpin mereka. Namun sayang sekali dia telah berurusan dengan orang yang salah. Minghai pun menjelaskan kalau dirinya merupakan teman dari Ming Hui. Jadi dia berharap Xiu bisa membantunya. Namun Xiu sama sekali tidak peduli, bahkan jika dia dekat dengan Direktur Jenderal sekalipun. Sebab dia itu telah berani melanggar aturan militer yang dia tetapkan. Jadi Minghai akan dirinya penggal. Kepala itu akan diletakkan di jembatan agar dijadikan sebagai bukti kalau Xiu sangatlah serius dan apa yang dia katakan. Sekali lagi, Xiu memberitahu siapa yang berani melanggar seperti itu akan dirinya penggal. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.